Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Tuhan, saudara dan saya tidak hanya bisa meneduhkan badai yang ada di luar sana, Dia sanggup meneduhkan badai yang ada di hati saudara, kalau engkau berani mempercayai Dia. Tapi karena ketakutan, karena kepanikan, kita lalu tidak mampu percaya. Tangkap ini baik-baik Bapak Saudara. Iman adalah kemampuan mempercayai kekuatan dan kuasa Allah. Itu iman. Engkau teguh mempercayai akan kekuatan dan kuasa Allah. Apa itu ketakutan? Ketakutan adalah ketidakmampuan saudara meresponi krisis dan tidak berani mempercayai Allah. Itu ketakutan. Dan persoalan dari iman dan ketakutan adalah mereka berdua adalah seperti timbangan yang ada di skala. Kalau iman saudara semakin tinggi, maka kekhawatiran akan turun. Tapi kalau kekhawatiran saudara makin tinggi, maka iman saudara akan turun. Seperti itu. Sebab itu yang Yesus katakan kepada mereka. Waktu mereka membangunkan Yesus ayat 39, Yesus bertindak, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sebelum saya masuk, saya ingin saudara tangkap ini. Tuhan, saudara dan saya tidak hanya bisa meneduhkan badai yang ada di luar sana, Dia sanggup meneduhkan badai yang ada di hati saudara, kalau engkau berani mempercayai Dia. Dia mampu meneduhkan gelombang badai yang sedang bergejolak di hati saudara. Selama engkau mempercayai Dia, Dia sanggup meneduhkan badai itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Ia bangun, Yesus lalu ambil alih keadaan. Dari keadaan tertidur Yesus bangun, Dia berdiri, Dia ambil alih keadaan. Yang berikut Alkitab berkata Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kata Yunani yang dipakai untuk menghardik adalah perintah yang disertai ancaman. Saya kasih contoh kepada saudara. Kalau saudara sedang perintah dan ancaman, lu angka itu ko, itu perintah dan ancaman. Lu jalan ko, itu perintah dan ancaman. Kalau jalan su, itu lain. Perintah, pergi sudah, tapi lu pergi ko beta pergi. Itu kan ancaman, saudara mengancam. Kata Yunani yang Yesus pakai waktu Dia hardik itu perintah dan ancaman. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini, tidak ada satu orang di dunia ini pun yang bisa bicara demikian kepada alam. Never. Saya kasih tahu saudara yang kedua, orang Yahudi mempercayai bahwa kalau Mesias datang, Mesias akan mengendalikan, memerintah alam semesta termasuk angin dan badai. Sehingga itu yang membuat mereka takut waktu Tuhan bicara kepada badai dan angin. Mereka, wow, who is this man? Siapakah orang ini? Sehingga badai dan angin dan danau pun taat kepadanya. Sebab di pikiran mereka, benar dia bilang dia Mesias. Tapi kami butuh bukti. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Teduh sekali, perfectly calm. Bahasa Yunaninya, Markus bermain kata di sini. Megas dipakai di situ. Sangat teduh. Danau seperti kaca yang membentang, yang tidak ada gelombang sama sekali. Markus menunjukkan dengan kata megas berarti dalam skala dia paling tinggi, tidak ada lagi di atas mega. Dan Markus bilang tidak pernah dalam sejarah danau itu begitu tenang, seolah-olah tidak ada angin, seolah-olah seperti hamparan kaca yang bening dan tidak ada gelombang apapun. Kenapa? Waktu Allah memerintah badai di hidupmu berhenti, dalam waktunya Tuhan badai itu berhenti. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.